Meski belakangan kerap dianggap menyimpang dan keluar dari ajaran agama, terutama dalam konteks masyarakat dengan mayoritas Muslim, nyatanya seni banteingan masih lestari dan terus berkembang. Lantas apa yang membuat salah satu kearifan lokal Jawa Timur ini masih terus bertahan di tengah terpaan tuduhan kesenian yang sesat dan menyesatkan? Mari kita kuliti. Sekilas tentang seni banteingan. Sebelum kita bahas lebih mendalam mengenai seni banteingan, alangkah baiknya jika kita ketahui dulu, apa itu seni banteingan? Seni banteingan adalah sebuah seni tarian Jawa yang meniru binatang banteng. Kesenian ini berkembang di Mojokerto, Malang dan Batu. Terbaru seni banteingan juga berkembang di daerah Jombang, Jawa Timur. Bukan tanpa sebab, seni banteingan memiliki benang merah yang kuat dengan adat di Jawa Timur. Semula seni banteingan merupakan pengembangan dari kesenian kebo-keboan Ponorogan yang berasal dari daerah Ponorogo. Ponorogo sendiri sebagai kota reog adalah wilayah yang bersebelahan dengan Madiun sebagai wilayah yang penuh dengan perguruan silat di Jawa Timur, sehingga banyak pesilat yang berkunjung ke Ponorogo. Dalam pemahaman orang Jawa, seni kebo-keboan dimaknai sebagai tolak bala dan penyelamat Raja Surakarta Pakubuwana II dari berbagai serangan pemberontak keraton. Selain itu, seni banteingan juga dianggap sakral karena di Malang, terdapat relief peninggalan Candi Jago di daerah Tumpang yang bergambar banteng dan harimau. Dari sinilah kemudian, para pesilat dari pegunungan sekitar Mojokerto, Malang dan Batu melihat kesenian kebo-keboan sebagai kebudayaan lokal yang harus dilestarikan. Para pesilat berinisiatif membuat kesenian serupa tetapi menggunakan bentuk binatang banteng untuk menarik masyarakat agar mengikuti bela diri pencaksilat. Sebelum tahun 2000 bentuk tanduk pada seni banteingan selalu menyerupai atau menggunakan tanduk kerbau, seperti pada seni kebo-keboan di Ponorogo. Kala itu hanya sedikit yang menggunakan tanduk banteng. Barulah setelah masuknya internet di pedesaan, kelompok seni banteingan mulai menggunakan tanduk banteng. Meski saat ini, masih ada yang menggunakan tanduk kerbau. Seni banteingan biasanya ditutup oleh kain warna hitam bertepi merah seperti penadon pakaian adat Ponorogo. Seni banteingan yang berkembang di Mojokerto, Malang dan Batu, kini juga mulai dilestarikan di Jombang yang berbatasan dengan Mojokerto hingga Kediri. Sejarah seni banteingan. Seni banteingan diyakini memiliki sejarah yang sangat panjang, namun tidak ada satupun yang bisa memastikan sejak tahun berapa diadakan. Akan tetapi, ada beberapa versi mengenai asal-usulnya. 1. Versi Kerajaan Singosari. Beberapa sumber menyebutkan bahwa seni banteingan sudah ada sejak zaman Kerajaan Singosari, yang berpusat di Kabupaten Malang pada abad ke-13 Masehi. Pada masa itu, bentuknya mungkin belum seperti sekarang, namun sudah berkaitan dengan pencaksilat. 2. Versi masa perjuangan kemerdekaan. Versi lain menyebutkan bahwa seni banteingan berkembang pada masa perjuangan melawan penjajah. Binatang banteng dilambangkan sebagai rakyat yang bersatu dan harimau melambangkan penjajah. Seni ini digunakan untuk membangkitkan semangat perlawanan. 3. Versi perkembangan modern. Meskipun akarnya sudah ada sejak lama, seni bantengan berkembang pesat dan mulai dikenal luas pada era 60-an. Pada masa ini, pertunjukan seni bantengan lebih banyak ditemukan di desa-desa atau wilayah pinggiran kota, terutama di lereng pegunungan. Jadi, meskipun seni bantengan sudah ada sejak zaman kerajaan, perkembangannya menjadi seni pertunjukan yang kita kenal sekarang diperkirakan terjadi pada masa perjuangan dan berkembang pesat pada era 60-an, khususnya di wilayah Malang, Mojokerto dan Batu. Sisi gelap seni bantengan. Seni bantengan, dengan segala keunikan dan daya tariknya, kerap dipuja sebagai warisan budaya yang memukau. Namun, di balik topeng dan gemerlapnya pertunjukan, tersimpan sisi gelap yang seringkali luput dari perhatian. Kritik terhadap seni bantengan muncul dari berbagai sudut pandang, menyoroti aspek-aspek negatif yang merusak citra dan esensi dari kesenian itu sendiri.
Pertama, aspek kekerasan dan mistisisme yang berlebihan. Pertunjukan seni bantaingan seringkali menampilkan adegan yang terkesan agresif, bahkan menakutkan, terutama saat para pemainnya mengalami trans atau kesurupan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi penonton, terutama anak-anak, tetapi juga berpotensi membahayakan para pelaku seni itu sendiri. Alih-alih menjadi pertunjukan seni yang menghibur, seni bantaingan berubah menjadi tontonan yang dipenuhi aura mistis yang kelam. Penggunaan praktik-praktik spiritual yang tidak terkontrol juga seringkali disalahartikan sebagai bagian tak terpisahkan dari seni. Padahal esensi seni seharusnya lebih menekankan pada estetika dan kreativitas. Kedua, misinterpretasi terhadap nilai-nilai budaya. Banyak yang berpendapat bahwa seni bantaingan, dalam perkembangannya, telah mengalami pergeseran makna. Awalnya, seni bantaingan mungkin mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti keberanian dan semangat gotong royong. Namun kini, seni bantaingan seringkali hanya dipandang sebagai sarana hiburan yang serampangan. Pertunjukan ini kerap diiringi oleh musik yang terlalu modern dan koreografi yang tidak lagi mencerminkan pakem asli. Pergeseran ini merusak orisinalitas dan kekhasan seni bantaingan, menjadikannya sekadar komoditas budaya yang kehilangan ruh. Ketiga, eksploitasi dan kurangnya regenerasi. Banyak pelaku seni bantaingan, terutama yang berada di daerah, hidup dalam keterbatasan ekonomi. Mereka tampil bukan semata-mata karena kecintaan terhadap seni melainkan karena tuntutan hidup. Kondisi ini membuat mereka rentan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan. Selain itu, regenerasi pelaku seni bantaingan juga menjadi tantangan serius. Kurangnya minat dari generasi muda untuk mempelajari seni ini, karena dianggap kuno dan tidak menjanjikan, membuat kelestarian seni bantaingan berada di ujung tanduk. Di sisi lain, ada juga yang melihat bahwa kritikan ini justru menjadi cambuk bagi para pegiat seni bantaingan untuk berbenah diri. Dengan menyadari sisi gelap ini, seni bantaingan dapat berinovasi tanpa kehilangan jati dirinya, sehingga tetap relevan dan lestari di tengah gempuran zaman. Pesona seni bantaingan. Seni bantaingan, yang sering kali dilihat sebagai pertunjukan yang penuh dengan kekerasan dan unsur mistis, sebenarnya menyimpan kekayaan nilai budaya yang luar biasa. Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih positif, seni bantaingan adalah cerminan dari semangat, solidaritas, dan identitas masyarakat Jawa Timur. Seni bantaingan adalah representasi dari kekuatan, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Binatang banteng liar, yang menjadi simbol utama, mencerminkan kekuatan alam dan keberanian yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Timur. Gerakan-gerakan yang energik dan agresif dalam pertunjukan, dapat diinterpretasikan sebagai perlawanan terhadap segala bentuk penindasan. Kesenian ini menjadi pengingat akan sejarah perjuangan bangsa, dan menanamkan rasa nasionalisme yang mendalam pada penontonnya. Di balik tampilan yang terlihat keras, seni bantaingan memiliki estetika yang khas dan mendalam. Gerakan-gerakan pemain, yang menggabungkan unsur tari, pencak silat, dan akrobatik adalah warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Musik yang mengiringi, yang terdiri dari gamelan dan alat musik tradisional lainnya, menciptakan suasana yang magis. Komposisi ini tidak hanya sebagai pengiring, tetapi juga sebagai bagian dari narasi yang diceritakan oleh para pemain. Seni bantaingan adalah jembatan yang menghubungkan komunitas. Proses pembuatan topeng binatang banteng, latihan rutin, dan pertunjukan yang diadakan di berbagai acara, menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong. Seni ini mengumpulkan orang-orang dari berbagai latar belakang, yang bekerja sama untuk satu tujuan, melestarikan budaya. Para pemain, yang seringkali berasal dari desa atau komunitas yang sama, memiliki ikatan kuat yang terjalin melalui seni. Mereka berbagi kisah, pengalaman, dan melestarikan tradisi lisan yang melekat pada seni bantaingan. Seni bantaingan adalah potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan. Dengan pengemasan yang tepat, seni bantaingan dapat menarik wisatawan lokal maupun internasional. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan memberikan motivasi kepada generasi muda untuk terus melestarikan seni ini. Seni ini telah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dengan zaman, tanpa kehilangan esensi aslinya.
Seni banteingan dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya yang tak ternilai harganya.